Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di video kali ini kita akan bahas tutorial pendaftaran beasiswa Dianet atau dikenal juga beasiswa TDV, yaitu yang disediakan oleh semacam Kementerian Agamanya Turki. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan di website Santri Nabawi bahwa beasiswa ini hanya tersedia untuk jenjang SMA dan sarjana. Ya, jadi tidak tersedia untuk program magister dan doktoral. Demikian juga untuk jurusannya hanya tersedia teologi ya atau akidah. Berkenaan dengan Turki, ya seperti yang telah saya sebutkan juga pada video tutorial pendaftaran beasiswa YTB, ya beasiswa pemerintah Turki. Ya, kedua novel ini berlatar belakang Turki. Ya, bagi yang ingin mengenal Turki melalui novel, ya dua buku ini bisa menjadi acuan. Untuk melakukan pendaftaran, ya teman-teman bisa ketik link yang tertera di layar atau klik link pendaftaran yang telah dicantumkan di website Santri Nabawi. Ya, pastikan juga telah membaca persyaratan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan hingga kesemuanya siap untuk diupload. Oke, ini adalah halaman pertama dari website pendaftaran beasiswa Dianet Ursula. Untuk membuat akun pertama kali, klik sign up. Ya, link yang berada di bawah tunjukkan panah hijau. Pertama, di atas pilihlah negara Indonesia. Ya, kemudian pada kolom di bawahnya yaitu bisa diisi dengan nomor KTP. Ya, dengan nomor KTP. Kemudian nama itu ada 3 kolom. Ya, jika nama teman-teman terdiri dari 2 kata, ya nama tengahnya bisa dikosongi. Jika 3 kata, maka per kata per kolom. Ya, silakan disesuaikan. Kemudian jenis kelamin, tanggal lahir. Ya, pastikan tanggal lahir teman-teman memenuhi kriteria. Ya, ada batasan umur untuk program beasiswa SMA dan ada batas tertentu juga untuk beasiswa sarjana. Kemudian negara tempat lahir dan kotanya. Email, nomor handphone. Ya, pilih negara Indonesia +62 sekian-sekian. Lalu pertanyaan rahasia. Ya, ini bebas saja. Ya, biasanya fungsinya jika Anda lupa kata sandi. Ya, di situ saya pilih yang mudah saja. What is the name of your first pet?
Ya, jadi hewan peliharaan pertama. Ya, jawabannya kucing. Oke. Lalu di bawahnya lagi ketikkan kata sandi dan ulangi lagi di sebelahnya. Nah, di situ Anda diminta membuat kata sandi dengan cukup rumit. Ya, terdiri dari angka, ya harus ada angka antara 0 sampai 9. Kemudian juga harus ada huruf kecil antara A sampai Z. Kemudian ada juga non alfanumerik. Ya, non alfanumerik itu seperti tanda seru, tanda @ tanda pagar, ya tanda dolar, tanda persen, ya yang seperti itu. Kemudian juga harus ada huruf besarnya dan minimal 8 karakter. Ya, perpaduan dari semuanya tadi. Ya. Silakan ketikkan kata sandi Anda dan ulangi di sebelahnya sampai tulisan-tulisan berwarna merah ini hilang. Berarti kata sandi Anda telah memenuhi syarat. Kemudian beri tanda checklist 2 kali di sini dan di sini bahwa Anda telah memahami dan informasi Anda isi dengan benar. Kemudian klik register. Oke. Diinformasikan bahwa registrasi telah sukses. Anda diminta untuk mengklik link aktivasi yang dikirimkan ke email. Ya, bukalah email yang Anda gunakan untuk pendaftaran tadi dan klik confirm. Ya, seperti ditunjukkan pada panah hijau di video ini. Oke, your email address is successfully confirmed. Ya, jadi emailnya telah terkonfirmasi. Lalu ketikkan email Anda dan kata sandinya, lalu klik login. Nah, di bagian dalam akun pendaftaran, ya di sini hal yang pertama kita lakukan adalah klik pojok kanan atas, ya kolom foto di samping nama itu yang masih kosong, klik link tersebut hingga muncul seperti di sebelah kiri, ya klik change profile picture. Setelah itu upload fotonya. Ya, ini misalnya saja ini. Kemudian atur ukurannya, lalu klik save. Nah, setelah itu mulai mengisi data yang pertama, klik my profile. Ya. Secara umum datanya adalah data yang sama dengan yang Anda isikan pertama kali tadi. Hanya di sini perlu dimulai dengan mengisi marital status, ya single atau sudah menikah. Nah, namun syarat beasiswa ini baik SMP ataupun sarjana, ya keduanya mensyaratkan pendaftar adalah orang yang belum menikah. Oke, kemudian agama, kemudian aliran agama dan suku. Klik save. Ya, di bagian bawahnya itu ada formulir untuk mengupload kurikulum vitae, ya namun tidak wajib, ya tanpa Anda mengupload pun tetap bisa melakukan pendaftaran. Namun jika memang punya, ya silakan
upload saja. Apalagi jika isinya terdapat banyak prestasi Anda begitu. Ya, itu sebaiknya mengupload CV agar jelas prestasi Anda dan pengalaman kerja misalnya jika ada. Oke. Selanjutnya ya informasi identitas. Ya ini tadi identitasnya diisi nomor KTP. Namun jika teman-teman telah mempunyai paspor, ya bisa diklik create new identity information dan pilih paspor, lalu inputkan nomor paspornya. Ya ini opsional saja, ya yang belum punya paspor pun tetap bisa mendaftar. Oke, selanjutnya sosial media. Ya, sosial media juga tidak harus diisi. Ya, jika ingin mengisi sosial media, klik create new social media. Selanjutnya, beralih ke menu My Family Information. Nah, di situ disebutkan bahwa yang harus didefinisikan adalah ibu dan ayah, walaupun mereka sudah wafat. Klik Add New Family Information. Ya, kita mulai dari diri kita sebagai pendaftar. Ya, family degree-nya pilih me, kemudian nama, tanggal lahir, ya jenjang pendidikan terakhir. Ya, jika ingin mendaftar sarjana otomatis high school. Kemudian is TDV scholarship atau is living Turkiye itu tidak usah di checklist. Kemudian klik save. Nah, ini pilihan-pilihan yang tersedia ada ibu, ayah, saudara kandung, dan partner. Ya, yang wajib selanjutnya adalah ibu, mother, kemudian ketikkan nama ibu Anda, lalu tanggal lahir ibu Anda, level pendidikan terakhir ibu Anda, penghasilannya, ya, kemudian jenis mata uangnya dari penghasilan yang Anda sebutkan di sebelah kiri, ya sama ISTDV scholarship dan is living Turkiye tidak usah di checklist, klik save. Kemudian ayah Anda, ketikkan kata pertama namanya dan nama belakangnya, lalu tanggal lahir beliau, pendidikan terakhirnya, penghasilan beliau, lalu jenis mata uang yang digunakan. Ya, ketika Anda memilih angka pendapatan di sampingnya. Kemudian klik save. Nah, ini contohnya 3 data yang diinputkan. Ya, ada pendaftar, kemudian ibunya, dan ada ayahnya. Kita lihat bagian family information sudah checklist berwarna biru. Artinya sudah sempurna, walau hanya mengupload 3 orang. Kemudian klik My Contacts. Nah, di sini 3 kolom di atas itu sudah otomatis terisi dan tidak bisa diganti. Ya, selanjutnya teman-teman hanya perlu mengisi yang belum, ya email misalnya, atau nomor handphone kedua, atau nomor telepon rumah. Ya, jika memang ada negara, kemudian kota, kemudian
alamat, tempat tinggal, kode pos. Nah, reside start date, nah itu mulai tinggal di alamat tersebut sejak kapan, ya dikira-kira saja tahunnya, ya tanyakan kepada orang tua Anda, ya sejak kapan kita tinggal di rumah ini gitu. Tanyakan kepada ayah atau ibu teman-teman sekalian. Ya yang penting tahunnya saja, adapun tanggal dan bulan itu bisa dikira-kira saja. Kemudian reside end date-nya ya isi saja tanggal hari ini teman-teman mendaftar. Kemudian klik save. Nah, sebagaimana bisa teman-teman lihat, ya dengan mengisi identitas pendaftar saja, My Contacts sudah checklist berwarna biru. Yang itu artinya sudah sempurna. Ya jika teman-teman ingin menambahkan kontak alternatif saudara atau orang tua, ya silakan. Jika tidak pun, ya tidak masalah karena sudah checklist berwarna biru. Selanjutnya, pengalaman kerja, My Work Experience, itu tidak wajib. Ya. Nah, jika ingin memasukkan pengalaman kerja dan teman-teman memang sudah punya pengalaman tersebut, klik Create New Work Experience. Namun pada contoh ini kita akan lanjutkan karena tidak wajib ke My Health Information yang masih bertanda silang. Nah, pertama diri pendaftar, kemudian health statusnya, ya in life, ya hidup, kemudian status berkebutuhan khusus, ya jika memang tidak mempunyai kecacatan, pilih not disabled. Kemudian golongan darah. Nah, jika tidak sakit, ya jangan beri tanda checklist is diseased. Ya kalau memang ada penyakit, ya beri tanda checklist di situ dan deskripsikan penyakitnya. Kalau tidak sakit, jangan di checklist. Oke, klik save. Ya, kita lihat yang di bagian atas dulu. Ya, My Health Information-nya sudah checklist berwarna biru. Ya, walau informasi yang dicantumkan hanya diri pendaftar saja. Ya, jika teman-teman ingin menambahkan ibu dan ayah juga, silahkan. Kemudian beralih ke Education Information, ya, informasi pendidikan. Oh, sebelumnya My Country Experience. Ya, yang di bawahnya ini Country Experience itu pengalaman di luar negeri. Ya, ada negaranya, ada alasan tinggal di sana untuk apa, kemudian description, penjelasan lebih lengkap. Ya, kemudian nomor identitas di luar negeri, ya jika teman-teman pernah tinggal di luar negeri, klik Create New Country Experience. Ya, jika tidak, ya tidak usah diisi. Kemudian beralih ke My Education Information. Ya, pertama kali klik secondary school, ya atau SMP. Ya, isi data statusnya graduated untuk yang telah lulus atau continuous jika masih belum lulus, misalnya semester terakhir, ya. Jadi teman-teman yang belum lulus ya di semester terakhir boleh mendaftar, ya baik yang di semester terakhir
SMP atau di semester terakhir SMA kelas 3 ya semester 2. Itu bisa mendaftar, namun statusnya di sini continuous. Ya, pilih negaranya, kemudian pilih kotanya, lalu education institution-nya, ya jika nama sekolah teman-teman tidak ada di situ, maka cari pilihan ini. If you cannot find your school, choose this. Nah, pilih ini jika nama sekolah teman-teman tidak ada. Kemudian sistem penilaiannya pilih dari 10 kah atau dari 100. Kemudian grade-nya dan desimalnya. Nah, itu misalnya 8,50. Nah, sistem penilaiannya 100. Ya, silakan disesuaikan. Kalau sistem penilaiannya 100, misalnya 80,50. Ya. Kemudian mulai sekolahnya sejak tahun berapa sampai tahun berapa. Ya, biasanya tahun lulus itu ada di ijazah teman-teman, itu ditanda tangan oleh kepala sekolahnya tanggal dan bulan berapa. Ya, jika statusnya masih continuous, ya belum lulus di semester akhir, ya pastikan sebelum Juli tahun ini. Ya, disyaratkan lulus sebelum Juli tahun pendaftaran ini. Oke, selanjutnya di situ di bagian documents, ya teman-teman bisa upload ijazah dan transkrip nilai. Demikian juga teman-teman bisa upload prestasi, ya bukti prestasi, sertifikat prestasi. Jika teman-teman di situ memilih bahwa teman-teman punya prestasi. Jadi bagian bawah file yang diupload di situ do you have any achievement in any field? Ya, apakah Anda punya prestasi di bidang tertentu? Ya, jika teman-teman checklist, maka areanya disebutkan, kemudian nomor urut juaranya, lalu deskripsi prestasi tersebut. Misalnya Best National Exam Bandung City Level. Ya, nilai ujian nasional terbaik di Bandung, ya tingkat kota misalnya. Ya, jika memang tidak mempunyai prestasi, tidak usah diberi checklist. Ya. Pada bagian ini teman-teman harus mengupload minimal 1 dokumen, ya entah itu transkrip nilai atau ijazah. Ya, jika teman-teman masih belum lulus, otomatis hanya mengupload transkrip nilai yang ada saja. Klik save. Ya, untuk high school ya atau SMA juga sama. Statusnya continuous jika masih di kelas 3 semester 2 ya semester terakhir, atau jika sudah lulus isi graduated. Negaranya, kemudian kota, institusi pendidikan, ya seperti tadi jika sekolah Anda tidak ada di list tersebut, ya pilih ini. If you cannot find your school, choose this option. Ya, kemudian nilai sistem penilaiannya dari 10, misalnya 9, desimalnya 00, 9,00. Nah, kemudian tipe sekolahnya ini general high school, ya SMA umum misalnya, kemudian jurusannya jurusan bahasa, ya atau tipe sekolahnya keagamaan, jurusan keagamaan. Ya, silakan disesuaikan. Kelasnya ya kelas 12. Kemudian periodnya
ya pilih autumn. Isikan tahun mulai SMA Anda dan tahun lulus SMA Anda. Pastikan sebelum bulan Juli di tahun ini. Nah, jika Anda ingin mendaftar SMA Imam Hatib, ya itu tidak perlu mengisi informasi SMA ini. Anda bisa langsung melakukan pendaftaran nantinya. Namun jika Anda ingin mendaftar program sarjana, ya harus mengisi informasi SMA ini. Ya, sama seperti tadi, dokumen apakah Anda mempunyai prestasi, ya, bidangnya kompetisi misalnya, sekuensinya juara 1, lomba pidato yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bandung misalnya. Ya, jadi ada pilihan untuk mengupload ijazah, transkrip nilai, dan prestasi. Ya, Anda perlu mengupload minimal 1 buah dokumen. Klik save. Selanjutnya bisa kita lihat bahwa My Education Information telah checklist berwarna biru, yang artinya sudah sempurna. Kemudian kita bisa beralih ke Language Information. Ya, pada informasi bahasa ini pertama diminta menginputkan bahasa ibu, ya, mother tongue. Ya, jelas bahasa Indonesia, kemudian levelnya otomatis mahir, ya, advance, kemudian membaca, menulis, dan berbicara otomatis semuanya advance. Kemudian belajarnya dengan cara belajar sendiri, ya, myself. Klik save. Nah, lalu selanjutnya foreign language, ya, bahasa asing yang teman-teman kuasai. Ya, misalnya English, ya, bahasa Inggris. Kemudian levelnya intermediate misalnya, ya baik reading, writing, atau speaking-nya, membaca, menulis, dan berbicara intermediate misalnya, ya silakan disesuaikan dengan keadaan teman-teman. Kemudian belajarnya di sekolah, ya di situ sebutkan keterangannya, misalnya saya telah belajar bahasa Inggris sejak sekolah dasar, kemudian klik save. Ya, teman-teman jika memang mempunyai sertifikat TOEFL atau IELTS atau prediksi bahasa Inggris misalnya, itu bisa di-upload di sertifikat information. Ya, di situ juga ada informasi tentang ujian bahasanya jika memang ada. Oke, jika memang tidak ada, ya tidak masalah juga, bisa klik save saja. Selanjutnya, foreign language, bahasa asing yang kedua, misalnya bahasa Arab, levelnya intermediate, ya baik membaca, menulis, dan berbicara. Kemudian dipelajari di sekolah juga, penjelasannya mulai belajar bahasa Arab sejak tingkat SMP misalnya. Kemudian klik save. Oke, My Language Information juga telah checklist berwarna biru. Selanjutnya isian-isian yang tidak wajib itu ada My Activity Information. Nah, di sini ada pilihan award, penghargaan, ada project, ada sertifikat, kemudian ada aktivitas volunteer. Ya, jika teman-teman sempat terlibat sebagai sukarelawan membantu di wilayah-wilayah yang terkena bencana misalnya, atau mengajar, ya, yang tanpa bayaran secara sukarela, yaitu bisa dicantumkan. Silakan isi identitasnya, dan di situ juga diminta mengupload buktinya.
ya, activity dokumen. Ya, jika tidak ada bisa dilanjutkan saja. Oke, ini untuk student bank juga bisa dilanjutkan saja, tidak usah diisi apa-apa. Beralih ke student scholarship. Nah, di sini jika teman-teman pernah memperoleh beasiswa misalnya selama SMP atau SMA, itu bisa klik create new student scholarship information. Ya, disebutkan dari lembaga apa, nama beasiswanya, lembaga apa, kemudian mulai kapan, berakhir kapan, deskripsinya, kemudian tipenya apakah full atau sebagian saja, itu bisa teman-teman jelaskan. Ya, jika tidak pernah memperoleh beasiswa, ya, sekolah murni dibiayai orang tua, maka bisa dilewatkan saja. Beralih ke my referensi information yang masih bertanda silang. Nah, referensi type-nya bisa disesuaikan. Umumnya yang diminta adalah akademik referensi. Ya, yang disebut akademik ini biasanya dari guru, dari dosen, itu disebut akademik, ya, yang tahu kualitas akademik kita, yang pernah mengajar kita gitu. Nah, di sebelah kanan sebutkan nama beliau, ya, guru teman-teman yang akan memberikan rekomendasi. Kemudian jenis teleponnya, apakah mobile phone atau yang lainnya. Sebutkan nomor handphone atau teleponnya di situ, lalu email beliau, tempat bekerjanya di mana, ya, di SMA mana atau di SMP mana misalnya. Selanjutnya professionnya, misalnya di sini teacher, ya, guru. Kemudian bisnis title-nya, ya, contohnya di sini permanent worker, ya, pegawai tetap seperti itu. Kemudian deskripsinya, ya, bisa disebutkan, misalnya di sini beliau adalah guru bahasa Inggris saya, ya, atau kepala sekolah, ya, atau yang lainnya, guru agama misalnya. Kemudian bisa mengupload surat rekomendasinya jika memang ada. Ya, jika tidak ada juga tidak masalah. Klik save. Oke, bisa kita lihat di sini my referensi information sudah checklist berwarna biru, yang artinya sudah sempurna juga. Ya, secara umum informasi telah sempurna, tinggal kita melakukan pendaftaran beasiswa. Ya, klik main menu agar teman-teman kembali ke halaman awal tadi, ya. Lalu teman-teman bisa lihat ada 3 program beasiswa yang buka. Di situ ada Hafiz Project, ya, itu khusus bagi warga negara Turki. Yang kedua ada International Anatolian Imam Hatip High School Program, itu SMA, ya, beasiswa SMA. Itu bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, yang merupakan siswa SMP, ya, yang ingin mendaftar beasiswa SMA, silakan klik apply pada pilihan kedua. Ya, pastikan di bagian sebelah kiri itu sudah checklist semua. Ya, teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa SMA sudah mengupload tadi informasi pendidikan SMP-nya. Adapun program ketiga, Internasional Teologi License Program, ini beasiswa sarjana, ya, bagi lulusan SMA. Otomatis informasi pendidikan SMA-nya harus sudah sempurna tadi, walaupun belum lulus misalnya di semester 2 kelas 3 SMA. Klik apply. Ya, pada tutorial ini saya hanya akan mencontohkan pendaftaran beasiswa sarjana.
ya, klik apply. Ya, di situ disebutkan persyaratannya. Ya, ini sudah juga dijelaskan di website Santri Nabawi, pastikan teman-teman telah membacanya. Nah, pada bagian bawah itu select the school information you want to apply. Nah, pilih high school. Ya, jika teman-teman ingin mendaftar sarjana, pilih secondary school. Jika teman-teman ingin mendaftar beasiswa SMA, klik apply. Ya, pastikan bahwa teman-teman telah memenuhi persyaratan di atas, lalu beri tanda checklist dan klik save. Oke, beralih ke menu di sebelah kiri, ya, questions. Klik link tersebut, link kedua yang diberi tanda panah berwarna hijau. Ya, write a letter of intent. Ya, masukkan tulis di sini motivasi teman-teman kuliah di Turki. Ya, sebagaimana sudah disebutkan di website Santri Nabawi, teman-teman perlu mempersiapkan esai motivasi ya kenapa ingin kuliah di Turki. Ya, sebutkan alasan-alasannya secukupnya, kemudian klik next. Ya, di sini diminta lagi menyebutkan penjelasan, ya baik itu dari dokumen atau hal-hal yang tidak cukup dijelaskan di kolom motivasi sebelumnya, ya ini untuk memberikan perhatian khusus bagi komite yang menseleksi beasiswa. Ya, Anda sebutkan ya semacam kata-kata spesial misalnya di sini kenapa Anda perlu atau berhak menjadi penerima beasiswa dari Kementerian Agama Turki ini. Ya, silakan disebutkan di sini. Klik next. Selanjutnya status membaca Al-Qur'an Anda. Ya, apakah dari yang paling bawah tidak tahu, ya tidak bisa membaca Al-Qur'an atau sedikit tahu, ya sedikit bisa membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga bisa membaca Al-Qur'an atau yang keempat ya Anda menghafal Al-Qur'an. Ya, di levelnya sudah lancar membaca Al-Qur'an bahkan menghafal Al-Qur'an. Ya, tidak harus semuanya. Ya, kalau Anda punya hafalan minimal 1 juz misalnya, baik itu juz 30 atau juz 1, ya pilih saja memorize. Ya, klik next. Kemudian status pendidikan agama Islam Anda, ya pengetahuan Anda tentang agama dari yang paling bawah itu Anda tidak tahu agama, ya tidak tahu agama Islam. Pengetahuan Anda sangat minim. Kemudian yang kedua weak itu lemah. Kemudian medium itu sedang, atau Anda cukup ya bagus mengetahui agama, pilih good. Ya, silakan disesuaikan jujur dengan keadaan Anda. Ya, bisa jadi komite penseleksi beasiswa ingin orang yang justru lemah pengetahuan agamanya, bisa juga ingin yang justru yang tahu banyak ilmu agama. Ya, kita tidak tahu mana yang diinginkan panitia, jadi silahkan isi saja sejujurnya. Ya, apakah Anda mengetahui banyak tentang ilmu agama, sedang atau lemah. Klik complete. Oke. Ya, save successfully. Silakan beralih ke interview place. Ya, pilihan tempat wawancara. Ya, pilih negaranya Indonesia. Lalu di bagian bawah mulakat yearly itu nanti akan muncul di situ hanya satu pilihan Indonesia Interview Center. Kemudian klik dan pindahkan ke sebelah kanan.
Ya, jika telah berpindah ke sebelah kanan, klik Save. Kemudian beralih ke school preferensi, ya, jadi pilih universitasnya, ya maksimal memilih 9 universitas, sedangkan pilihan yang tersedia hanya 7. Jadi teman-teman bisa pilih semua universitas ini. Ya, saran saya pilih saja semuanya ke 7 universitas ini. Jadi jika teman-teman tidak layak di universitas atau tidak lulus di universitas yang pertama, ya masih ada pilihan kedua sampai ke 7. Ya, untuk langsung memindahkan semuanya, klik panah kanan yang 2 itu, ditunjukkan panah hijau, atau satu persatu panah 1 ke kanan itu yang berwarna biru. Ya, jika teman-teman langsung ingin mengurutkan, ya silahkan dengan panah biru muda itu yang 1 saja, pilih dari universitas yang teman-teman paling inginkan, kemudian klik panah tersebut ya secara satu persatu. Atau ya jika sudah seperti ini, teman-teman pilih ke semuanya 7 universitas, teman-teman juga bisa klik lagi untuk mengurutkannya. Ya, pilihan yang paling atas merupakan yang utama, misalnya teman-teman ingin Uludag University sebagai pertama, klik saja pindahkan ke paling atas. Ya, demikian. Atau Istanbul University paling atas misalnya, Marmara. Ya, silakan disesuaikan dengan pilihan teman-teman. Klik school, preferensi, save. Selanjutnya beralih ke menu kelima itu Basfuru OZT. Lalu klik save. Complete your application, klik OK. Ya, teman-teman bisa klik menu My Application dan lihat student confirm-nya, di situ sudah checklist dan application statusnya, application received, ya pendaftaran telah diterima. Nah, kembali ke main menu, oke, ya di situ your application has been received. Nah, untuk mengupdate aplikasi bisa klik link update application atau interview plus referensi. Ya, jika ternyata ada pilihan lain. Ya, nyatanya di sini hanya tersedia 1 ya, tidak seperti YTB, beasiswa pemerintah Turki itu yang menyediakan 2 pilihan, Jakarta dan Aceh. Namun di sini hanya 1, maka otomatis tidak ada pilihan lain selain Jakarta. Kemudian school preferensi, ya teman-teman bisa klik jika ingin mengubah urutannya, ya urutan dari universitas yang teman-teman pilih. Oke, demikianlah tutorial pendaftaran beasiswa Diyanet Turki, ya, atau yang disingkat juga dengan beasiswa TDV. Ya, jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan kepada keluarga dan teman-teman yang lain yang juga mungkin membutuhkan video ini. Jangan lupa untuk follow sosmed-sosmed Santri Nabawi, ya baik itu akun channel Telegram ini, ya, channel Facebook. Ya, silahkan ikuti ya YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan Telegram Santri Nabawi seperti yang tertera di layar. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.